pagi semuanya. Pagi, Mem. Pagi, Mem. Iya, Mem. Pagi, terima kasih. Semuanya dalam keadaan sehat ya? Sehat kok, Mem. Sehat, oke, baik, terima kasih. Nah, anak-anak, untuk pagi hari ini, Mem minta tolong untuk ketua kelas ya. Keila, silakan Keila pimpin doa, Keila. Oke, selamat pagi, Mem dan teman-teman. Oke, sebelum memulai pelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Sehat, Mem. Sehat ya? Sudah sarapan belum? Belum. Belum. Ada yang belum ya, nggak apa-apa ya, tapi harus tetap semangat ya. Sudah kelihatan belum anak-anak? Sudah, Mem. Sudah, Mem. Sudah ya, baik. Bisa dibacakan itu kita hari ini mau belajar tentang apa? Tekanan zat. Saya, Mem. Oke, boleh, terima kasih, Keila. Tujuan pembelajaran. 1. Menjelaskan konsep tekanan zat. 2. Menganalisis hubungan antara gaya dan luas permukaan. Saya, Mem. Ketemu. Oke, Keila. Yang ini? Iya, Mem. Iya, Mem, yang itu. Oke. Oke, baik, terima kasih. Baris 2 dari atas, Mem. Baris ke bawah. Ini ya, Charlie ya? Oke, good, pinter, Charlie, terima kasih. Belum? Saya, Mem. Saya Zahra, Mem. Zahra. Oke, Zahra menemukan kata apa, Zahra? Di kanan, Mem. Oh, ke kanan, serong ke atas. Yang ini ya? Iya. Oke, terima kasih, Zahra. Baik. Sama, Mem. Terima kasih. Anak-anak, jadi kalau Mem Paul boleh tanya, dari permainan ini apa sih yang kalian dapatkan? Harus menggunakan kecepatan otak sih, Mem. Kayak Gimana? harus menggunakan kecepatan gitu. Gimana sih? Satu, harus menggunakan kecepatan. Oke, baik. Yang kedua, Matanya juga harus jeli, Mem. matanya juga harus jeli ya. Kalau nggak jeli nggak ketemu gitu ya. Terus yang ketiga, Fokus, Mem. ya, Revani, Fokus gitu. Fokus. fokus ya. Ada berapa kata Ada tadi? itu, ada Herostratus, Archimedes, Satu, Archimedes. Lalu apa lagi? Pascal, Pascal. Terus atau gaya, gaya, luas, luas, atau jenis, masa jenis, tekanan. tekanan. Setelah ini nanti kalian akan bekerja di dalam kelompok ya. Nanti kalian akan bekerja melakukan praktikum sederhana di dalam kelompok. Google Spreadsheet ya. Maaf, akan di Google Jamboard ya. Nanti untuk linknya di sini akan membagikan. Kelompok 1 punya link sendiri, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 gitu ya. Nah, untuk videonya nanti supaya anak-anak tidak susah ya dalam mengumpulkan. Kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan dipimpin doa. Untuk hari ini petugas doanya Alexander Juan ya. Ya, Mem. Ya, silakan Juan. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tadi ada virus ya yang masih sakit ya. Kelompok pertama, kelompok tekanan zat cair dulu. Pertama, silahkan. Baik, Mem. Silakan. Baik, Mem. Baik, Mem dan teman-teman, saya dan Kayla akan menyampaikan presentasi dari kelompok 1 tekanan zat cair. Bisa kita mulai dari videonya? Dari kelas 8B nomor absen 1 dan kelompok 1. Kali ini saya akan melakukan percobaan eksperimen tekanan zat cair. Pertama-tama siapkan botol dan membuat lubang dengan paku dengan ukuran 15 cm, 10 cm, 15 cm, dan 20 cm. Kemudian angkatkan setiap sisi lubang-lubangnya dengan isolasi atau selotip hitam. Seperti ini. Jarak lubang pertama adalah 14 cm. Jarak lubang kedua adalah 20. Jarak lubang ketiga adalah 25.
Dan jarak lubang keempat adalah 29. Terima kasih, itu adalah percobaan dari saya. Oke, itu adalah percobaan dari kami. Bisa kita jelaskan dari gambarnya? Kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Oke, untuk pertanyaan pertama, menurutmu bagaimana jarak pancuran lubang 1, 2, 3, dan lubang 4? Dan dari hasil pengamatan kami, lubang 1, 2, 3 pancurannya itu lebih kecil dari lubang 4. Karena tekanan pada lubang nomor 4 jauh lebih besar, yang mengakibatkan pancurannya pun lebih jauh. Lanjut. Pertanyaan nomor 2. Bagaimana selisih jarak pada pancuran air antar lubang? Selisih jarak lubang 1 ke lubang 2 itu 6. Selisih lubang 1 ke lubang 3 itu 11. Selisih lubang 1 ke lubang 4 itu 15. Selisih lubang 2 ke lubang 3 itu 5. Selisih lubang 2 ke lubang 4 itu 9. Selisih lubang 3 ke 4 itu 4. Menurut hasil perbandingan tadi, kita disuruh untuk mencari yang mana yang paling besar hasil perbandingannya. Dan hasilnya paling besar adalah perbandingan pancuran lubang pertama ke lubang ke-4, yaitu hasilnya 15. Penyebab selisih jarak pancur adalah adanya tekanan dari zat cair. Faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya tekanan dari percobaan ini? Faktor yang mempengaruhi pada percobaan ini adalah massa jenis dan kedalaman. Karena semakin berat zat cairnya, maka massa jenisnya pun akan makin bertambah. Kuat pula tekanannya yang akan diterima. Dan juga kedalaman. Semakin dalam zat cair dari permukaan, maka akan semakin besar tekanan hidrostatisnya. Inilah yang menyebabkan lubang pada nomor 4 jauh lebih jauh. Pada akhir kesimpulannya, air dari lubang bawah memancurnya lebih jauh daripada pancuran yang lubang letaknya lebih tinggi. Karena semakin tekanannya lebih besar, maka jarak pancurannya pun lebih jauh. Sekian. Oke, Mem, itu adalah hasil dari presentasi kelompok 1. Terima kasih, Mem. Kaila dan Adan, presentasinya sangat baik ya. Boleh kita berikan tepuk tangan anak-anak untuk teman kita untuk presentasi pertama, Kaila dan Adan. Baik, terima kasih sekali. Ini mau tanya, itu pas diisi lagi airnya itu kok bisa keluar lagi dari lubangnya para udah diselotip? Pas udah dilakban keluar lagi gitu. Iya, maksudnya kok bisa keluar lagi dari botolnya gitu, kayak jadi air mancur. Airnya mancur. Kenapa airnya mancur gitu? Iya. Padahal udah berlubang gitu. Iya. Karena mungkin kan dari yang atas gitu ya. Karena berat, jadi tekanannya itu kan dorong gitu. Jadi air itu mancur gitu. Pagi Mem Paulina dan teman-teman semuanya. Semoga kabar kalian pada sehat semuanya. Kami dari kelompok 2 akan memberikan presentasi tentang tekanan zat padat. Untuk waktunya, saya persilakan kepada teman saya, Zahra, untuk membacakan presentasinya. Videonya akan diputar dulu oleh Kaila ya. Posisi uang logam yang manakah memiliki luas permukaan pijakan atau tempat gaya bekerja yang lebih kecil? Jawaban, koin dengan posisi vertikal. Karena koin dengan posisi vertikal menempati luas permukaan pijakan yang lebih kecil. 2. Ketika kamu mendorong kedua uang logam dengan posisi horizontal dan posisi vertikal dengan besar dorongan atau gaya yang sama, uang logam dengan posisi manakah yang memiliki bekas lebih dalam? Mengapa demikian? Posisi vertikal karena dengan posisi vertikal menempati pijakan yang lebih kecil. 3. Ketika kamu mendorong kedua uang logam yang posisinya vertikal, tetapi dengan besar dorongan atau gaya yang berbeda, uang logam yang manakah yang memiliki bekas lebih dalam? Mengapa demikian? Jawaban, uang logam A, karena kita memberikan dorongan atau gaya yang lebih kuat daripada uang logam B. Jadi ada perbandingan terbalik antara tekanan dan luas permukaan. Itu saja, terima kasih. Segitu saja teman-teman, presentasi kelompok kami sampai di sini. Sampai jumpa lagi, semoga kalian mengerti. Kenapa ada perbandingan terbalik antara tekanan sama luas permukaannya? Itu pertanyaan saya. Jadi perbandingan terbaliknya itu misalkan permukaan luasnya itu lebih besar dan tekanan gayanya itu nanti bakal lebih tidak dalam gitu loh. Apa ya, gimana?
Semakin luas permukaannya tuh semakin ini juga kecil juga tekanan gaya yang dihasilkan. Kalau semakin sempit, semakin besar juga tekanan gaya yang dikasih. Koin dengan posisi horizontal lebih Dangkal. iya daripada posisi vertikal. Halo, selamat pagi Mem dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 3 dan 5 akan mempresentasikan zat gas yang akan diwakilkan oleh Jati dan saya. Silakan Jati. Langkah percobaan, karena tidak video ya, saya bacakan langkah percobaannya ya. Sebelum melakukan percobaan, bacalah petunjuk percobaan nomor 4, lalu buatlah hipotesis sementara. Menurut kalian apa yang terjadi dari fenomena langkah kerja nomor 4? Tuliskan jawaban. Setelah membuat hipotesis, lakukan percobaan dari nomor 1 sampai 5. Untuk langkah-langkahnya, pertama, isilah gelas dengan air sampai penuh. Lalu, guntinglah keras HVS sekitar 10 kali 10 cm dengan bentuk persegi. Penting. Tahan keras HVS dengan telapak tangan. Kemudian, baliklah gelas dengan cepat. Usahakan air jangan sampai tumpah. Lepaskanlah tangan secara perlahan dan amati apa yang terjadi. Oke, lanjut ke pertanyaan. Kami kelompok 3 dan 5 itu gabung bekerja sama untuk menjawab semua pertanyaannya. Menuliskan hipotesis awal. Di sini kami menuliskan hipotesis awal kami adalah air akan jatuh. Oke, nomor 2. Setelah melakukan percobaan, apa yang dapat kalian amati? Yang kami amati saat melakukan percobaan itu air yang di gelas yang ternyata tidak tumpah. Ya, kami amati itu karena tidak tumpah gitu ya. Kami heran dengan hipotesis awal kami yang ternyata air itu tumpah. Oke, next. Oke, di sini kan hipotesis awal itu saat percobaan itu malah berbanding terbalik. Itu ternyata airnya tidak tumpah. 4. Temuan-temuan apa yang kalian temui pada saat melakukan percobaan ini? Temuan yang kami temui adalah tekanan atau gas atau udara di luar gelas lebih besar. Itu yang kami temui. Oke. Setelah kami membaca sumber-sumber belajar di internet ataupun di buku, ternyata yang kami dapat simpulkan adalah air dalam gelas tidak akan tumpah karena tekanan gas di luar gelas yang lebih besar, sehingga tekanan itu mendorong kertasnya untuk menahan air agar tidak tumpah. Oke. Sekian presentasi dari saya dan Deli. Saya ucapkan terima kasih. Jika ingin bertanya silakan ditanyakan. Tadi kan basah ya. Nah sudah itu kan airnya tuh kok nggak keluar gitu, nggak bolong, nggak itu kertasnya. Walaupun ada tekanan untuk biar kertasnya itu nggak bolong, jadi kayak maksudnya itu gimana loh? Kenapa airnya tuh nggak ke bawah gitu, kertasnya nggak sobek? Kesobek gitu. Mungkin sobek, cuman itu bersifatnya sementara aja karena yang dilakukan itu kan kertas kan yang mudah basah dan nanti ya sobek juga. Itu ya, sifatnya sementara aja. Nanti juga jadi ada kan itu masih agak tumpah gitu. Ya, tumpah-tumpah sedikit. Oh iya. Silahkan dikerjakan anak-anak. Beberapa kalian, kebanyakan salah satu ya sampai di sini ya. Nah, di sini sampai ke penilaian antar teman ya. Nanti di sini kalian tulis nama penilai, itu berarti nama kalian biasa. Kemudian untuk praktikum yang sudah kalian lakukan dari kelompok zat cair, kelompok zat padat, kelompok zat gas, itu juga sudah sangat luar biasa. Terima kasih untuk upaya kalian dalam memahami pembelajaran supaya kalian dapat lebih mudah ya mempelajari materi tekanan zat ini. Lalu untuk pertemuan berikutnya anak-anak, nanti akan kita lanjutkan hukum Archimedes ya. Teman Paul minta silakan kalian cari satu emoticon ya yang mewakili perasaan kalian pada pagi hari ini setelah pembelajaran ini. Kemudian nanti Sebelum kita mengakhiri pelajaran perkarya hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing juga dimulai. yang dapat Mem Paul sampaikan. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya dan terima kasih untuk kebersamaan kita. Selamat pagi anak-anak, terima kasih semuanya. Selamat pagi, terima kasih Mem. Selamat pagi, teman-teman.